Pagi di tengah mentari yang baru terlihat dari balik pohon di ufuk timur, burung-burung kecil yang bertengger di ranting pohon berkicau dan saling bersahutan dengan kawanan lain, diiringi oleh suara ayam berkokok yang dikurung dalam kandang ayam, menyambut hari baru yang seharusnya sudah terjadi sejak tengah malam. Di perumahan Gria Nusa Kambangan, sudah terlihat beberapa aktivitas warga yang akan keluar mengais rezeki dan mencari nafkah. Sudah terlihat pula beberapa motor melintas di jalan kecil yang membagi dua sisi. Ada yang tujuannya searah, ada pula yang tujuannya saling bersinggungan. Namun pagi itu tidak terlalu tampak kesibukan warga. Bagi warga yang telah lama tinggal di pinggir kota, mencari nafkah itu bisa terjadi kapan saja. Pagi, siang, sore, bahkan malam juga bagi mereka adalah waktu untuk bekerja. Tempat ini tidak akan pernah sunyi. Bahkan satu detik pula tidak akan dilewatkan. Uang bisa datang kapan saja, tutur mereka. Begitu pula dengan keadaan di indekos Pak Jamal. Sejak matahari belum menampakkan diri, pintu dan jendela rumah satu atap itu telah terbuka lebar. Kadang penghuni indekos yang membukanya, kadang Pak Jamal yang membukanya, sehingga memudahkan udara pagi masuk melalui celah jendela. Jam di dinding ruang tamu menunjukkan pukul 8:04. Saat jarum panjang lewat dari angka 7, suara guyuran air yang berasal dari kamar mandi terdengar. Beberapa detik kemudian, terdengar lagi suara guyuran air, namun diiringi oleh seruan suara seseorang yang mengeluh kedinginan. Di depan rumah, penghuni tertua indekos yang biasa dipanggil Surya sedang duduk membungkuk di lantai. Dengan kaos oblong hitam dan celana training hitam, perawakannya tak ubah seperti orang yang baru bangun tidur. Didukung pula dengan rambut yang ditata seadanya, namun berani menunjukkan diri di depan dunia dengan percaya diri. Jika dilihat dengan mata elang, lelaki tinggi menjulang seperti tiang itu sedang memasang sepatu olahraga. Di waktu yang tidak bisa lagi dikatakan pagi, ia akan jogging mengitari seluruh komplek sambil mencari sarapan. Rencananya, ia akan mengisi perut kosong setelah berolahraga. Setelah mengikat tali sepatu dengan ketat, Surya bangkit. Kemudian menarik napas dalam-dalam yang terasa sejuk. Hawa dingin dari embun malam tadi masih membekas hingga sekarang. Oleh karena itu pula, pikirannya sejenak terasa lebih tenang. Setelah menenangkan pikiran dengan mengamati udara pagi, lelaki itu berputar ke deretan motor yang disusun berjejer. Kaki panjangnya kemudian naik ke atas jok motor yang berada paling ujung, milik Yudi yang masih mandi. Sebelum pemiliknya mengeluhkan sifat penghuni tertua yang seenaknya menaikkan kaki di atas motor. Dalam posisi seperti itu, dia menghitung secara urut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah meregangkan kaki kiri, dia juga menaikkan kaki kanan di atas jok motor sambil berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Assalamualaikum. Sambil menurunkan kaki kanan, Surya menjawab salam yang ditujukan kepadanya. Waalaikumsalam, jawabnya dengan sopan, kemudian menoleh ke sumber suara. Di depan rumah, ada seorang wanita berusia sekitar akhir 40 tahunan berdiri di samping deretan motor milik penghuni indekos.
Wanita itu menggunakan kerudung merah muda polos, serta mengenakan daster panjang hingga ke mata kaki. Keriput yang terlihat di sekitar mata memperlihatkan usianya, sedang menatap Surya dengan ramah. Bude, ada yang bisa saya bantu? Ujar Surya yang tampak mengenali kehadiran wanita berusia hampir seabad. Di saat itu, dia bergerak mendekati wanita yang dipanggil Bude. Wanita yang dikenal dengan Bude Ain itu celengak-celinguk mencari keberadaan seseorang di dalam rumah. Pemilik warung sarapan yang ada di depan indekos kemudian menatap mata Surya kembali. "JJ-nya ada?" tanyanya dengan penasaran. "Ada sih, masih tidur dia," jawab Surya tanpa pikir panjang. Sebelum keluar dari rumah, dia sempat melintas di depan kamar JJ. Pintu kamarnya masih tertutup rapat. Pikirnya, JJ pasti masih tidur. "Kalau boleh tahu, ada perlu apa ya?" tanyanya kembali, yang ingin tahu maksud kedatangan wanita itu. "Itu Nak Surya, JJ kan minggu ini sarapan pecel dan gado-gado di warung saya. Tapi dia belum bayar sampai sekarang. Pas kemarin ditagih tuh, bilangnya besok bakal dibayar. Jadi saya kesini pengen nagihin utangnya," jawab Bude Ain membeberkan alasan kedatangannya. Akibat perilaku satu orang, dia harus kesini untuk menagih segala janji yang dibuat. Surya terdiam. Dalam hati, ingin sekali dia menepuk dahi kepala sendiri. Biang kerusuhan nomor 1 di Indekos kembali membuat masalah bagi warga Gria Nusa Kambangan. Gara-gara JJ, dirinya yang harus menanggung malu, walaupun sebenarnya ingin sukarela membayar utang piutangnya. "Kalau gitu, biar saya aja yang panggilin JJ. Dia hari ini gak akan kemana-mana sih," balas Surya yang setidaknya bisa sedikit membantu mengusir rasa malu yang ditanggung penghuni Indekos. Dia kemudian bertanya lagi, "Bude mau ikut saya atau tunggu di sini?" "Saya tunggu di sini aja," jawab Bude Ain yang menolak tawaran salah satu penghuni Indekos Pak Jamal. Di antara penghuni lain yang satu atap, hanya Surya yang selalu menjawab dan berbicara dengan sopan santun. Tak ayal pula, dia menjadi pilihan favorit ibu-ibu Gria Nusa Kambangan jika ingin menjodohkan putrinya karena sifat ramah itu. "Bude mau duduk di dalam?" tanya Surya lagi dengan sopan dan ramah. Senyum manis lelaki itu masih ditunjukkan. Terkadang, dia sendiri mengakui kalau senyumannya tampak menawan. "Makasih Nak Surya, saya duduk aja di sini. Lagi pula, panas pagi masih sehat kan?" jawab Bude Ain sekali lagi, menolak tawaran lelaki bertubuh tinggi. "Silakan duduk Bude," ujar Surya sebelum mengangkat kaki dari tempat sambil mempersilahkan Bude Ain agar duduk di kursi plastik yang berada di teras, lalu berbalik badan saat wanita itu sudah menempatkan tulang duduk di atas kursi setelah diizinkan oleh penghuni rumah. Menuruti permintaan Bude Ain, Surya menyusuri lorong kecil di mana ada deretan kamar semua penghuni Indekos. Deretan kamar yang diawali dengan ruang tidur miliknya ada di urutan pertama. Kaki jenjangnya melintas dengan cepat di depan daun pintu. 1 ruang, 2 ruang, 3 ruang, hingga 4 ruang terlewati. Sampai akhirnya dia berhenti di depan daun pintu kamar terakhir. Ruang tidur yang ditempeli sebuah stiker bertuliskan "Dilarang merokok" menyambutnya kala berdiri di depan pintu. Kamar itu masih tertutup rapat. Tidak terlihat tanda-tanda kehidupan di dalam sana. Kemungkinan pemiliknya sedang berwisata ke dunia mimpi yang memakan ratusan kilometer. Jika diberi misi membangunkan pemilik kamar ini, semua akan angkat tangan dan mundur secara perlahan. Kamar ini milik JJ, sang biang kerusuhan yang menjadi sumber dari permasalahan pagi ini, serta menjadi orang yang membuat Bude Ain secara sukarela datang ke Indekos demi menyelesaikan utang piutang pecel dan gado-gado. Surya kemudian mengetuk pintu kamar sang pembuat kerusuhan itu sambil berseru, "J,
kali ketukan, namun tidak ada jawaban yang sayup-sayup terdengar. JJ, panggil Surya lagi menyeru namanya. 2 kali namanya diserukan, tetap tidak ada jawaban yang didapat. Surya kembali mengetuk pintu kamarnya. C, ada Bude Ain nyariin lo, ujarnya yang kini berceloteh lebih panjang. Tetapi 2 kali pintu diketuk, 2 kali pula tidak ada tanggapan. Hal itu membuat penghuni tertua itu bingung dan bertanya di dalam kepalanya apa yang sedang JJ lakukan di dalam sana. J, panggilnya lagi. Penasaran karena tidak kunjung mendapatkan jawaban, Surya meraih gagang pintu yang terbuat dari besi. Perlahan, dia mendorong daun pintu dan membuka sedikit demi sedikit untuk mengintip kegiatan pemilik kamar. Berharap lelaki itu masih merebahkan diri di atas kasur. Namun, pemandangan di depannya kini jauh dari harapan. Kamar itu kosong, tidak berpenghuni, seperti diabaikan bertahun-tahun. Kipas angin yang menjadi pendingin di kamar ini mati. Lampu kamar juga mati. Keadaan di dalam sana gelap gulita, seperti masuk ke dalam gua bawah tanah. Surya celungukan, mencari pemilik kamar ini yang hilang mendadak tanpa jejak. Matanya tertuju pada sudut ruang. Barangkali lelaki itu bersembunyi di bawah kolong meja. Namun sampai sekarang, keberadaannya belum ditemukan. Itu bocah kemana ya? Tanyanya kepada diri sendiri dengan wajah bingung. Lelaki tinggi itu kemudian berpaling ke sisi kanan, kala mendengar suara langkah kaki. Pada saat itu juga, Doni sedang berada di dekatnya yang berjalan seperti mayat hidup. Matanya terbuka, namun kesadarannya tersangkut di langit-langit rumah. Rambutnya berantakan. Beberapa kali pula dia mengusap mata sambil berjalan menuju toilet. Don, lihat JJ nggak? Tanya Surya saat tangan lelaki yang lebih pendek itu sedang menggenggam pegangan pintu toilet. Barangkali dia tahu kemana pemilik kamar itu pergi. Kagak, palingan lagi di sekolah. Bel juga udah bunyi, jawab Doni dengan nada lemas. Kemudian diakhiri dengan menggaruk-garuk kepala dan mengacak-ngacak rambutnya. Sudah pasti lelaki itu masih setengah sadar. Tidak salah pula jika dia terlihat seperti orang yang baru bangun dari tidur. Seharusnya masih ada sisa beberapa jam lagi hingga dia sadar sepenuhnya. Jawaban Doni membuat Surya menatapnya dengan wajah datar, bersamaan dengan satu embusan napas yang keluar. Lebih tepatnya, tatapan yang seperti ingin memukul belakang kepalanya, agar lelaki pendek itu sadar. Ini Sabtu goplos, ujarnya yang mengawali hari indahnya dengan satu makian. Seperti yang Surya katakan, bukan itu jawaban yang diharapkan akan keluar dari mulut Doni. Hari ini adalah hari Sabtu, hari di mana semua sekolah dan kantor tutup karena libur akhir pekan. Oleh sebab itu, tidak seharusnya JJ yang dicari pagi ini berada di sekolah. Lelaki pembuat masalah itu menghilang secara misterius. Iya kah? Tahu lagi deh kalau gitu, balas Doni yang masih dengan nada setengah sadar. Sambil menggaruk kepala, dia masuk ke toilet dan menutup pintu, meninggalkan penghuni tertua yang masih berdiri di depan pintu kamar dengan wajah malas. Dia menyesali aksi yang seharusnya tidak bertanya kepada orang itu. Pada dasarnya, memang dia yang salah. Salah karena bertanya ke Doni. Sebab jawabannya tidak pernah serius, bahkan dalam keadaan setengah sadar sekalipun.